Ada sebuah buku berjudul Mereka Bilang Aku China, Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa. Ini buku menceritakan atau mengisahkan pengalaman perempuan-perempuan keturunan Tionghoa yang memiliki pengalaman diskriminatif dalam kehidupan mereka, tapi mereka berjuang agar mereka bisa diperlakukan setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam buku ini memang disebutkan ada stereotip bahwa orang-orang keturunan Tionghoa biasanya egoistis, biasanya lebih mementingkan materi, biasanya mereka bukan makhluk sosial yang mau bergaul atau berbaur dengan masyarakat yang lain. Jadi banyak sekali hal-hal negatif selama ini yang melekat dalam ingatan masyarakat kita. Tetapi apakah 100% benar? Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Zong Wan Zi alias Haka Chung Ban Hok alias Basuki Cahayapurnama, tapi sering dipanggil Ahok. Kenapa nama Anda banyak sekali? Nama asli ya cuma Basuki Cahayapurnama, tapi kan sebagai turunan Tionghoa, orang tua kita pasti kasih nama Tionghoa. Karena saya tinggal di lingkungan Hakka, ya panggilnya Chung Ban Hok. Chung Wan Xie itu bahasa Mandarinnya sebetulnya. Karena Hoknya saya itu bukan Hok hoki, tapi Xie itu belajar. Bapak saya pengen saya itu banyak belajar. Kan lebih gampang dipanggil Ahok. Memang di kampung orang lebih sering panggil saya Ahok. Tapi banyak orang kira Ahok saya itu Ahok hoki gitu loh. Padahal bukan Hok dari hoki, tapi Hok dari Xie sekolah. Baik, tahun 2005 ya, Anda menarik perhatian banyak orang pada saat pelantikan sebagai Bupati Belitung Timur. Karena banyak orang bilang, loh kok ada orang Tionghoa jadi Bupati? Apa reaksi pertama orang ketika tahu Anda jadi Bupati? Ya orang pikir nggak mungkin ya, karena di sana kan 93% masyarakat Muslim. Jadi setelah hitungannya nggak mungkin Muslim itu mau memilih turunan Tionghoa dan apalagi saya Kristen. Jadi katanya double sial nih, nggak mungkin gitu, secara politik ya. Tapi saya katakan masyarakat kita lebih cerdas gitu loh. Banyak ditanya, kenapa pilih Basuki? Dia masyarakat sana 93% Muslim bilang, Basuki itulah Islam. Cuma dia belum dapat hidayah jadi Muslim. Tapi boleh tahu, apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu ya? Ya, tentu pengaruh papa saya. Papa saya meninggal tahun 97. Papa saya selalu katakan, kalau kita bantu orang miskin dengan bantuan sosial 1 miliar saja, kita bagi dulu UMR 400 ribuan, 500 ribu, hanya untuk 2.000 keluarga, tidak cukup. Jadi bapak saya selalu katakan, ada beda antara bantuan sosial dan keadilan sosial. Kalau bantuan sosial itu seperti ini, kalau tiap kali orang datang ke sini digebukin, lalu Pak Andi bantu, ngobatin, kasih duit, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau Pak Andi menjamin siapapun yang datang ke sini tidak digebukin lagi, tidak ada yang digebukin, itu namanya keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial. Waktu pemilihan dan Anda menang sebagai bupati, berapa persen suara yang Anda dapatkan? 37,2%. Berbanding yang kedua? 22 mereka. Nah, apa betul waktu itu biaya kampanye Anda hanya 500 juta? Sementara kita tahu untuk ikut pilkada itu puluhan miliar, ratusan miliar. Karena kan banyak orang yang harus dibayar untuk supaya memilih Anda. Saya nggak pakai kampanye. Karena kalau gunakan kampanye kasih baju kaos ya nggak cukup duitnya. Saya hanya sediakan bakpao, orang datang ke rumah setengah 8 malam. Lalu kita modalnya ya stiker, gantungan kunci, kalender, lalu kartu nama, nomor handphone. Jadi yang saya jual itu, masyarakat kalau saya kasih Anda 5 kilo beras, kampanye, mungkin Anda masih punya 10 kilo. Kalau saya bawa dokter ngobatin Anda masih sembuh, cuma vitamin. Tapi yang saya butuhkan ketika Anda tidak punya beras, ketika Anda sakit, diperlakukan tidak adil, Anda butuh nomor telepon pejabat. Yang kamu butuhkan itu nomor handphone saya. Supaya Anda bisa SMS dan saya bisa turun. Baik, tentu kita ingin tahu lebih jauh tentang siapa Pak Basuki atau Ahok ini ya. Ini dia kisah tentang Pak Basuki. Orang miskin jangan lawan orang kaya.
Orang kaya jangan lawan pejabat. Inilah filosofi yang digunakan sebagai penyemangat hidup oleh seorang pria kelahiran Belitung Timur 29 Juni 1966. Berbekal pelajaran dari almarhum ayahnya, Basuki Cahayapurnama kian mantap dengan filosofi hidupnya tersebut. Basuki Cahayapurnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, adalah sosok manusia dermawan yang tak segan menyuarakan kenyataan pahit lembaganya kepada masyarakat umum. Berawal pada tahun 2001, pasca ditutupnya pabrik pengolahan pasir miliknya karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan penguasa setempat, membuat bapak beranak 3 ini alih profesi dan terjun ke dunia politik. Lihat saja kiprahnya. 7 bulan menjadi anggota DPRD tingkat 2, Ahok langsung menjabat sebagai bupati di Belitung Timur. Semasa menjabat, ia hampir tak pernah absen di setiap warung kopi bersama warganya sebagai media untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah warganya. Tak heran bila kemudian seluruh warganya mengenal baik setiap digit nomor telepon miliknya. 2 tahun menjabat bupati, anak sulung dari 3 bersaudara ini mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagai bupati berakhir dan ikut dalam pemilihan sebagai gubernur di Bangka Belitung. Meski gagal, usahanya tak berhenti di situ. Saat ini, Ahok yang bernama Tionghoa Zhong Wanzi atau HK Chung Ban Hok yang duduk sebagai anggota DPR dalam Komisi 2 ini, selain memberikan advokasi hukum seputar pentingnya identitas diri seperti KTP dan akta lahir, juga memberikan layanan sosial pada masyarakat. Tak hanya itu, Ahok pun selalu mengupdate website pribadinya sebagai bentuk komunikasi dengan rakyatnya. Sebelumnya Anda kan pengusaha ya? Ya. Kemudian Anda merasa kecewa, Anda menutup usaha Anda karena Anda merasa ada kesewenang-wenangan dari pejabat birokrasi dan korupsi. Apa yang terjadi? Ya, bapak saya bilang gitu kan, orang miskin jangan lawan orang kaya tadi kan. Nah, itu Orang apa? kaya jangan nantang pejabat, bangkrut gitu. Itu maksudnya Jadi, apa? kalau kita mau melawan pejabat, harus jadi pejabat, kata bapak saya. Nah, kalau jadi bupati kan minimal kita mengendalikan 100 sampai 200 miliar. Bantuan sosial 2 miliar. Kita kasih aja masyarakat yang minta, yang butuhkan, bukan duit kita ini. Jadi kita untung sebetulnya. Ini filosofi dagang juga. 1 miliar nggak cukup bagi kan. Jadi kalau nggak cukup bagi, ya udah aku pinjam deh. Kita rebut ini APBD ini. Supaya rakyat bisa rata. Ini keadilan sosial sebetulnya. Nah, waktu Anda tutup, itu sebenarnya Anda kecewa dan Anda mau meninggalkan Indonesia, apa betul? Iya betul. Jadi waktu itu saya minta izin papa saya, ya bagaimana hutan lindung bisa pindah ke tempat saya lalu saya tutup gitu, sewenang-wenang gitu kan. Jadi saya frustrasi, saya bilang, Pak, saya mau pindah ke Kanada. Kemudian teman saya mau ngajak saya ke sana. Papa saya nggak boleh. Nanti ada berubah. Saya, apa yang mau berubah, Pak? Terus papa saya bilang ini, kamu percayalah. Satu hari kelak, rakyat akan cari kamu, akan milih kamu untuk memperjuangkan nasib dia. Saya mau ketawa, nggak berani ketawa lagi. Jangan. Tapi ternyata 10 tahun kemudian, 2005 betul-betul masyarakat tuh pilih saya jadi bupati untuk memperjuangkan hak mereka. Ada yang bilang bahwa pilihan masyarakat terhadap Anda tidak lepas dari perbuatan ayah Anda. Ayah Anda ini siapa? Kin Nam ini. Ya ada juga yang bilang begitu, tapi sepenuhnya betul juga tidak juga. Jadi papa saya tuh selalu dari dulu bantu orang-orang miskin. Kadang dia minjem uang untuk kasih orang. Oh, jadi memang jiwa sosialnya tinggi sekali ya. Tapi ibu kelihatannya nggak setuju Anda terjun ke dunia politik ya? Pertama kali masuk politik memang mama saya itu marah sama saya. Kamu ini waktu papamu hidup suruh masuk organisasi pemuda, saya tidak mau gitu. Papamu sudah meninggal baru mau main politik, ini kan bahaya gitu kan. Nah tapi setelah kita jelaskan situasi ini, kita menanggung warisan sosial juga dari papa kan. Orang susah datang mau berobat, mau sekolah, rumah mau roboh. Kita di rumah juga kerjanya berantem sama pejabat, duit juga susah kan. Sementara lihat orang gitu banyak, kita mau bantu juga nggak bisa. Makanya saya bilang satu-satu caranya kita lawan. Ya kita lihat ini terjadi keadilan, ya kita harus rebut itu. Supaya jadi adil. Kita lawan udah, nggak peduli. Nama Mas saya setuju. Menarik untuk
tahu cerita apakah keturunan Tionghoa itu membuat apa yang dilakukan Basuki menghadapi kendala. Karena ada stereotip bahwa orang Tionghoa pada dasarnya tidak peduli pada masyarakat kecil. Ikuti terus Ki Candy. Saya bilang enak dengkul lu. Dulu waktu saya SMP saja, SMA, saya pengen cuma ngibarin bendera kagak dikasih, cuma gara-gara saya orang Tionghoa. Sekarang saya bisa berdiri jadi inspektur upacara, pakai baju putih, lu tembak juga gue rela. Unik ya, karena waktu Anda kampanye untuk pilkada bupati, Anda nggak bagi-bagi uang. Waktu DPRD juga sebelumnya, Anda juga tidak kasih masyarakat uang, tapi toh Anda terpilih. Nah, yang menarik adalah ketika Anda menjadi anggota DPRD, saya dengar cerita bahwa Anda menolak untuk KKN, Anda menolak SPPD fiktif, dan itu menimbulkan tanda kutip kegelisahan dan kemarahan dari teman-teman Anda di DPRD. Saya kira kita kalau mau menjadi pejabat publik, kita kerja tuh berdasarkan konstitusi. Itu prinsip sebetulnya. Saya hanya melaksanakan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Jadi ketika saya melakukan itu semua, tidak ada yang perlu dihargain. Karena memang itu sumpah jabatan. Justru kalau kita tidak melaksanakan sumpah jabatan, justru terkutuk kita sebetulnya gitu. Ada yang cerita bahwa waktu jadi bupati, gaji Anda belikan gula, kopi, apa segala macam, masyarakat yang datang boleh ambil, boleh minum kopi gitu. Apa betul itu? Ya, jadi kan ada masyarakat yang dulu kan 2005 handphone masih mahal ya. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang marginal pengen mengadu Pak Bupati. Jadi kalau 3:30 waktu bubaran kantor buka seperti praktik dokter gitu. Ya, bupati bisa, ini ya? Ya, jadi mereka bisa datang masuk, ya duduk 30-40 orang kan. Jadi masalahnya apa? Terus staf catat. Kan bupati kan mejanya kan banyak makanan minuman gitu. Masyarakat lihat minuman kalingan pengen juga kan. Jadi saya bilang ambil aja. Mereka bilang jangan Pak. Saya bilang bukan duit gua ini, duit lu orang kok. Dari mana katanya? Terus saya ajarin, kamu beli rokok, beli gula, semua tuh ada PPN-nya. Nah pajak-pajak ini dikumpulkan untuk menggaji kami. Termasuk minuman-minuman ini adalah punya bapak ibu semua. Ya kalau bapak ibu mau ambil ya ambil aja saya bilang. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa di Belitung Timur, Tionghoa itu minoritas ya? Tionghoa 5,8% katanya sih. Apakah Anda nggak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai bupati, apalagi Anda mau sok lurus gitu ya? Saya belum percaya sepenuhnya bahwa dia lurus. Ya. Jadi kalau di DPRD, kan DPRD kan mayoritas. Lalu mereka mengancam tidak mau membahas anggaran saya. Sekda panik juga. Saya bilang sama Sekda kasih tahu aja mereka. Nggak usah dibahas gitu loh. Jadi kalau tidak dibahas itu anggaran, kalian nggak boleh gajian, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nyolong lagi SPPD fiktif. Saya gunakan aja anggaran tahun lalu. Coba aja. Akhirnya mereka pada datang nyerah juga. Kayak itu Pak Bupati mau bahas gimana? Saya bahasnya gampang. Saya pengen sekolah sampai SMA itu kita tanggung SPP-nya. Lalu kita pengen kita asuransikan seluruh penduduk. Dari ambulan sampai ICU, sampai meninggal harus kita kasih uang. Tapi bukan dikasih pengobatan gratis. Kita jamin asuransi. Jadi itu kita lakukan. Nah, saya walaupun DPRD tidak saya kuasai, dulu kepala dinas juga menantang saya, dan masyarakat juga merasa 60% yang rasis kan tidak mau nerima saya gitu. Jadi itu memang dihantam. Nah, saya contoh yang paling kurang ajar sekali itu untuk 17 Agustus saja ada yang punya isu tidak mau kasih hormat sama saya karena kafir di depan gitu loh. Lalu saya bilang solusinya gimana? Suruh wakil. Saya bilang enak dengkul lo. Dulu waktu saya SMP saja, SMA, saya pengen cuma ngibarin bendera kagak dikasih, cuma gara-gara saya orang Tionghoa. Sekarang saya bisa berdiri jadi inspektur upacara, pakai baju putih, lu tembak juga gue rela. Kapan lagi gue berdiri? Ya kan? Terpilih sebagai 10 tokoh ya yang mengubah Indonesia versi majalah Tempo. Apa yang Anda ubah di Belitung Timur? Yang saya bangun itu suatu konsep bahwa sebetulnya masyarakat kita ini kasarnya nggak usah diurusin kok. Yang penting waktu dia sakit negara jangan merampok dia. Yang penting waktu dia mau ngurus identitas, akte lahir, kartu keluarga, akte kematian, KTP itu tidak dipres. Dan kita jadi pengawasnya. Lalu ketika anaknya pintar kita bisa kuliahkan. Baru ada perubahan nasib. Kita harus bantu sampai sertifikat. Jadi prinsipnya saya punya keyakinan. Itu.
Yang terutama yang paling harus dilakukan adalah soal pendidikan dan kesehatan, jaminan. Makanya seluruh masyarakat saya asuransikan dengan PT Askes. Tapi bayar setengah harga, kita deal sama dia. Sehingga semua orang yang sakit sampai obat ditanggung. Nah itu yang saya ubah. Itu saya bikin sistem itu. Anda kemudian mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Bahkan untuk itu Anda mundur dari bupati sebelum masa jabatan ya. Tapi kemudian Anda gagal. Menurut Anda apa faktor kegagalan Anda? Jadi di negara kita ini memang yang berani nyolong, yang berani maling, yang menang kadang-kadang. Hati-hati loh Anda ngomongnya. Gak apa-apa, saya punya bukti. Saya punya bukti untuk itu, saya udah bawa ke Mahkamah Agung. Nah sebetulnya tadi saya belum pernah rencana mau nyalon gubernur. Nah gubernur yang lama, saya sudah janji dengan dia, saya baru akan nyalon itu 2012. Nah dia sudah setuju, kenapa saya pengen kerja sama dengan gubernur? Saya punya angan-angan, saya temukan orang tua, kalau punya pensiun 150.000, orang-orang miskin, dia numpang makan di rumahnya, tapi kan dia punya bergaul, dia punya ngopi, rokok. Kalau dia punya 5.000 sehari, dia ada harga diri orang tua, nggak perlu ngemis sama anak cucunya. Nah saya hitung, kalau 1 juta orang, semua punya asuransi, saya bisa kasih pensiun 150.000 tiap bulan. Sehingga Provinsi Bangka Belitung akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun. Bukan BRT minjam duit luar negeri. Anda nyindir siapa nih ya? Terserah. Tapi yang jelas itu fakta. Saya tidak setuju. BRT bukan seperti itu caranya. Kita terkenal gotong royong. Kita bisa sumbang 10.000, 10.000. Uang orang yang tidak sakit untuk yang sakit. Uang orang yang mati duluan itu bantu orang yang masih hidup. Itu dasar pensiun. Nah gubernur yang lama sudah oke sama saya. Tapi sayang dirancang dia jatuh dengan kerusuhan 5 Oktober 2006. Begitu jatuh, gubernur sekarang diproyeksikan akan menang. Ini mantan Bupati Bangka. Nah kita udah tahu lah apa yang dia kerjakan gitu. Nah saya tawarkan kepada beliau, bisa nggak Pak bikin sistem pensiun ini? Beliau tolak. Beliau maunya sistem jaminan kesehatan sepintu sedulang. Yang taruh di dinas kesehatan, rumah sakit udah berobat, baru nagih. Itu terjadi sekarang. Ini dinas main, rumah sakit main, dibilang obatnya habis. Nagih ke sini ada calo. Yang ada calo bayar dikasih 0%. Marinda Day pakai jam kesmas. Itu sebabnya Anda... Sementara orang yang mau amputasi suruh bayar 7 juta. Anda kemudian menulis di blog Anda tentang semua aktivitas Anda termasuk laporan keuangan. Ya. Termasuk uang saku kalau Anda ke luar negeri atau ke daerah. Ya. Nah hal ini kan tidak lazim dan itu menyusahkan teman-teman Anda yang tanda kutip memarkup atau main-main dengan anggaran. Lihat laporan keuangan Anda dipublikasikan. Itu sebetulnya bukan mempersulit. Mereka mempersulit diri sendiri. Ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi itu ada undang-undangnya. Namanya keterbukaan informasi publik. Publik harus tahu APBD pakai kemana. Lalu itu ada tatip DPR yang mewajibkan kami mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekarang kalau saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan hidup Anda sih? Ini memang satu dari kecil, akhirnya kebentuk ya. Orang bilang udah gaya hidup gitu. Jadi itu saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi ya mungkin ya pengaruh dari kecil, pengaruh kita punya keyakinan, ini mempengaruhi kita akhirnya. Nah ya tujuan hidup saya apa? Saya juga nggak tahu kan, namanya juga manusia kan. Yang penting kita bisa berbuat sebaik mungkin untuk orang. Nah saya sebagai warga negara, saya katakan saya mau mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial, nggak sanggup saya. Dan kita bagaimana menjadi pemerintah melakukan distribusi kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyat kita. Anda terkesan melawan arus, Anda yakin Anda akan berhasil? Saya yakin di Indonesia masih ada jutaan anak-anak muda, yang tua maupun siapapun, golongan agama apapun, yang punya hati yang lebih gila dari saya mungkin untuk berjuang untuk ini. Tapi saya selalu katakan pasti banyak, cuma saya belum ketemu. Kalau udah ketemu, pasti kita sama-sama bisa lakukan. Lagi pula, ikan yang mahal kan ikan salmon kan. Artinya apa? Kalau ikan yang ikutin arus, namanya ikan mati. Ya dong. Kalau ikan yang lawan arus kan ikan hidup. Kalau mau jadi ikan mahal, lawan arus, terbangin arus. Itu namanya ikan salmon. Dan Anda adalah ikan salmon. Baik, terima kasih Pak Basuki sudah hadir di acara Kick Andy. Namanya mulai menjadi perhatian banyak orang ketika